Waktu itu saya tertarik untuk ayam broiler. Menurut saya di sini pertama modal tidak begitu besar untuk memperoleh untung yang lumayan besar. Yang kedua yaitu waktunya. Waktunya kan singkat. Biasanya ayam kampung, joper atau bejantan itu kan waktunya sampai 3 bulan. Ini waktunya cuma 35 hari sampai 40 hari sudah panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minanur Rohman, asal dari Tuban, domisili sini, Nanas. Tepatnya Dusun Nanas, RT 1 RW 1, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Saya salah satu founder di PK 21% Farm, yaitu usaha ayam broiler untuk penggemukan. Latar belakang saya berusaha peternakan atau budidaya ayam broiler ini adalah dari kekecewaan saya di bidang kuliner. Sebelum saya masuk dalam usaha broiler ini, saya kan ada usaha kuliner. Waktu itu saya bekerja sama dengan teman saya dari Mojokerto, dan alhasil singkat cerita itu gagal. Padahal di satu tahun terakhir saya mengorbankan kuliah saya untuk fokus mendalami usaha kuliner itu, tapi gagal. Terus setelah gagal bekerja sama dengan teman saya itu, saya berangkat pulang. Asal saya kan Tuban. Saya berangkat pulang, di rumah itu saya sempat melakukan hal-hal bodoh. Mungkin akan seumur hidup ya, bodoh seumur hidup, yaitu minta sertifikat rumah pada ibu. Untuk apa? Untuk digadaikan agar bisa meneruskan dan merealisasikan usaha kuliner ini. Ternyata ibu ya pasti tidak boleh. Alhasil oke, saya memutuskan untuk fokus kuliah aja lah gitu. Kembali fokus kuliah, belajar, dan nanti lulus semoga bisa S2. Ya intinya mau fokus belajar gitu aja, meneruskan kuliahnya. Terus saya planning untuk berangkat ke Kediri besok. Ternyata teman saya main ke rumah saya. Lah kebetulan teman saya itu usahanya juga sama, yaitu budidaya ayam broiler. Setelah itu dia cerita bla bla bla, tentu saja mengenai usaha broiler, dari keuntungan, susah payah, jerih payah di dalam ayam broiler, gimana resikonya, terus manis keuntungannya, itu dijelaskan semua di saya. Alhasil saya tertarik pada ayam broiler itu. Terus saya berpikir, teman saya yang Kediri, yang orang tuanya kerjanya budidaya ayam broiler itu siapa ya? Terus saya ketemu dengan salah satu teman saya yang ada di Kediri, yaitu Vinas namanya, yang alhasil sampai sekarang menjadi partner saya. Dia salah satu founder juga. Kita bareng-bareng mendirikan usaha peternakan ayam ini atau budidaya ayam broiler ini. Singkat ceritanya ya seperti itulah kira-kira. Waktu itu saya tertarik untuk ayam broiler. Menurut saya di sini pertama modal tidak begitu besar untuk memperoleh untung yang lumayan besar itu. Jadi modal tidak begitu besar untuk memperoleh penghasilan yang lumayan besar. Yang kedua yaitu waktunya. Waktunya kan singkat. Biasanya ayam kampung, joper atau bejantan itu kan waktunya sampai 3 bulan. Ini waktunya cuma 35 hari sampai 40 hari sudah panen. Di perputaran uangnya agak singkat gitu. Jenis-jenis ayam berdaging itu sebenarnya ada banyak, bukan broiler saja, yaitu yang 1 broiler, 2 pejantan, terus 3 joper, terus 4 sekarang yang lagi rame itu ayam kampung biasa.
ayam kampung biasa. Lah kenapa saya kok bisa memilih broiler? Karena yaitu pertimbangan saya, meski resiko imun itu lebih besar, tapi waktunya cenderung agak pendek dibanding ayam-ayam yang lain. Yang lain bisa 3 bulan sampai 3 bulan. Broiler cuman butuh waktu itu tadi 35 sampai 40 hari. Untuk saya pertama menentukan lokasi kandang sebenarnya tidak ada aturan yang spesifik, karena kembali ke latar belakang tadi, saya kan sebagai pemula, sebagai siswa paling baru di lini broiler ini. Jadi saya itu manut dengan guru saya, yaitu tadi keluarga daripada partner saya, Mas Vinas itu. Jadi saya ada dua pilihan di sini sama di tempat lain, di Besowo, desa Besowo. Dan kebetulan setelah disurvei, yang pantas untuk digunakan, yang paling strategis untuk digunakan untuk budidaya ayam broiler ya di sini. Untuk ayam broiler itu umur sampai panen biasanya estimasi bobot 2 kilo sampai 2 kilo 3 on, itu berumur 35 hari sampai 40 hari. Itu pertama DOC masuk, kita ada sistem open atau biasanya era brooding. Era brooding itu biasanya 14 hari, yang mana ayam kecil itu harus diberi suhu tertentu. Contoh, ada peternak yang suhunya mintanya panas banget sampai 34 derajat, ada yang 32 derajat. Intinya ayam baru masuk itu sampai 14 hari itu diberi pemanas dan di open, di boarding, dan bawahnya dikasih itu sekam padi. Setelah 14 hari tuntas, nanti kira-kira ayam berusia 16 hari itu cukup waktunya untuk sekam padi diturunkan, karena itu juga mengganggu karena ada amoniaknya. Jadi sekam padi harus diturunkan. Setelah itu ayam dibesarkan di kandang bambu biasa yang bersistem panggung. Kenapa panggung? Karena biar kotorannya jatuh. Karena kotoran ayam jika bergabung dengan ayamnya langsung itu menimbulkan namanya amonia, dan itu bisa membuat ayam menjadi sakit tentunya. Kalau panen bahas ekor itu tergantung populasi kandang. Jadi gini, pertama saya itu di populasi kandang 5.000. Setelah itu alhamdulillah bisa mengembangkan usahanya menjadi 15.000 total ayam. Jadi contoh di kandang yang populasi 5.000. Kandang populasi 5.000 estimasi panen itu sekitaran 4.600 ekor, bisa kalau perform bagus ya sampai 4.800 ekor. Itu dengan bobot rata-rata 2,3 kg. Jadi kira-kira total estimasi ya sekitar 10 sampai 11 ton panen per 5.000 ayam itu. Untuk omset itu, kalau omset ya banyak ya. Kalau omset itu berarti belum dikurangi pakan dan lain sebagainya, itu bisa ratusan juta kalau omset. Berhubung ini saya kerjasama dengan pabrik, jadi mungkin bersihnya ya sekitar per 5.000 ayam sampai 20 juta, kadang 15 juta. Kalau performa paling jelek ya 10 sampai 15 jutaan lah. Itu bersihnya per 5.000 ayam. Kalau pemasaran, karena saya tidak mandiri, saya sebagai mitra dari salah satu PT, itu saya harga dan pasar itu kontrak semua. Jadi peternak broiler yang bukan mandiri itu hanya fokus di produksi saja. Jadi saya tidak ada resiko harga, tidak ada resiko ayam tidak terjual. Selama performa bagus, selama peternak ini mampu menjaga ayamnya dengan bagus, ya itu tadi bayarannya pasti akan banyak, karena harga dan pemasaran kita kontrak dari awal dengan salah satu PT. Untuk usaha saya yang berawal dari 5.000 ekor ayam broiler,
terus mampu mengembangkan usaha secara pribadi, artinya tanpa dibiayai orang lain, tanpa si investor. Alhamdulillah sekarang total populasi adalah 15.000. Semua ini tentu berkat doa semua orang, dan yang pastinya di lini usaha itu amannya ayam broiler itu adalah harga kontrak dan tidak bingung pemasaran di mana-mana. Dan yang paling menggiurkan lagi dan yang paling terpenting lagi, ayam broiler tidak begitu butuh waktu panjang. Hanya 35 hari sampai 40 hari sudah panen. Itu. Lah, kemudian kami sebagai salah satu founder tentu memikirkan perkembangan lanjutan usaha broiler ini agar tetap eksis, agar semakin banyak kandang yang kita punya, semakin banyak populasi ayam yang kita punya. Oleh karenanya mungkin jika teman-teman, jika saudara-saudara, mbak-mbak, mas-mas ingin berinvestasi, ingin urun modal, urun dana di kami siap menerima untuk pengembangan usaha ayam broiler lebih banyak lagi. Perlu diingat, kita sudah kontrak harga dan kita tidak bingung mau memasarkan di mana lagi dari salah satu PT yang ada di Indonesia. Untuk cara saudara-saudara berinvestasi di PK 21% Farm ini gampang banget, langsung hubungi nomor di bawah ini atau langsung datang saja di Dusun Nanas, Desa Manggis, RT 1 RW 2, Kecamatan Puncu. Langsung datang di base camp kami, di kandang kami, bisa nanti kita ngobrol-ngobrol bareng dan ngopi-ngopi santai. Oke, sekian dari saya, salah satu founder PK 21% Farm. Terima kasih telah menyaksikan sedikit tentang keluh kesah atau sedikit tentang cerita mengenai usaha pengembang usaha budidaya ayam broiler ini. Untuk selanjutnya semoga bisa menjadi inspirasi atau menjadi bekal untuk evaluasi dari teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali.